Awan bergulung di hari senja, nampak gelap hitam warnanya. Kapitalisme cuma mimpi dalam mimpi. Kenapa Tuan dan Tuan masih mempertahankannya? Sepantun diucap, bukan sembarang diucap. Mimpi Indonesia makmur dan sejahtera cuma igawan dalam igawan. Siapapun capresnya jangan tertipu. Jika kalau bukan syariah dan khilafah solusinya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Apa kabar pemirsa sekalian? Pemirsa kanal Kabar Sirkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Bang Yuspul akan melakukan satu liputan khusus ya, dari bumi Sumatera. Ya, kita berada di tengah-tengah jalan raya yang cukup tajam tanjakannya. Ya. Baik pemirsa sekalian, kali ini catatan Bang Yuspul akan mengangkat tema terkait tentang 7 hal yang mungkin siapapun capresnya tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Nah, ini terkait dengan apa, saudara sekalian? 7 hal ini terkait dengan ekonomi, sesuai dengan konten Kabar Sirkah yang konsentrasinya adalah fokus di pembahasan ekonomi dan problematika keumatan. Baik, pemirsa sekalian, apa saja 7 hal tersebut? Oke, yang pertama, ya, yang pertama adalah siapapun capresnya tidak akan mampu menghapuskan transaksi-transaksi yang berbasis riba. Ya, transaksi-transaksi yang berbasis riba. Kita sudah mahfum, saudara sekalian, negeri ini ya, tidak mengadopsi atau tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukumnya. Sehingga bagi siapapun yang melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, boleh-boleh saja, ya, sah-sah saja. Nah, inilah yang menjadi apa? Problematika keseharian dari kaum muslimin gitu. Transaksi riba, contohnya apa misalnya? Ya, contohnya adalah terkait dengan akad pinjaman. Sudah menjadi umum, kalau pinjaman itu pasti ada bunganya atau alias riba. Nah, inilah yang menjadi konsen kita gitu. Siapapun capresnya, apakah mampu akan menghapuskan riba tersebut? Hal yang kedua adalah terkait dengan bursa efek. Siapapun presidennya ataupun calon presidennya dalam Pilpres nanti 2024, kita yakin bahwa bursa efek ini tidak akan pernah disentuh keberadaannya. Ya. Bursa efek adalah salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi kapitalis. Jadi siapapun calon presidennya, ya, tetap tidak akan merubah kondisi bursa efek, akan tetap eksis di Indonesia sebagai bagian dari instrumen global sistem kapitalis untuk mencengkeram negeri ini. Jadi perubahan apapun yang ditawarkan oleh capres ataupun presiden nanti, ya, kalau bursa efek masih eksis di Indonesia, itu sama saja, tidak ada perubahan sama sekali gitu. Tetap sistem kapitalisme akan tetap mencengkeram dan menguasai negeri ini. Karena bursa efek adalah bisnis turunan dari sistem ekonomi kapitalis yang benar-benar memastikan bahwa cengkeraman sistem ekonomi kapitalis di negeri ini tetap akan konsisten terus, ya, menguasai sumber-sumber ekonomi yang ada di Indonesia ini. Siapapun dia calon presidennya, ya. Jadi mimpi kalau kita berharap ada perubahan kalau bursa efek masih menjadi instrumen penting dalam perekonomian di Indonesia ini. Jadi saudara sekalian, ya, apapun ceritanya, ya, apapun jargon-jargonnya, perubahan ataupun perubahan yang seperti apa yang mau diinginkan, kalau masih menggunakan instrumen bursa efek atau bursa saham, ya, dalam sistem ekonomi Indonesia yang masih berbasis kapitalis, itu sama saja mempertahankan dan memelihara cengkeraman sistem ekonomi kapitalis yang ada di negeri ini. Nah, hal yang ketiga adalah instrumen hutang dalam APBN kita gitu. Jadi siapapun calon presidennya ataupun presidennya nanti di 2004, apakah mampu, ya,
menghapus instrumen hutang sebagai sumber pendapatan dalam APBN negara kita. Nah, ini menjadi PR besar ya bagi setiap calon presiden ataupun presiden nanti gitu. Pertanyaannya, mampukah calon presiden atau presiden nanti menghilangkan instrumen hutang ini dalam setiap pengajuan anggaran pendapatan dan belanja negara di negeri kita ini gitu. Nah, inilah saudara sekalian, instrumen hutang inilah sebagai jerat ketergantungan negara kita ini terhadap negara-negara donor untuk mendikte arah ya kebijakan, setiap kebijakan-kebijakan yang diatur oleh negara kita ini gitu. Jadi setiap kebijakan yang diambil itu selalu apa? Terkait dengan ketergantungan hutang sebagai instrumen untuk mendikte setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau sudah seperti ini saudara sekalian, perubahan apa yang diharapkan gitu? Ya, instrumen hutang masih menjadi sumber pendapatan APBN yang terbesar gitu. Nah, sementara sumber daya alam kita begitu besar, begitu luas Indonesia ini gitu. Apakah tidak mampu ya menutup hutang-hutang tersebut dari sumber daya alam yang begitu melimpah ruah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini kan pertanyaan besarnya saudara sekalian gitu. Jadi kalau ada perubahan-perubahan yang dijanjikan sementara APBN kita masih mengandalkan hutang, itu namanya apa? Mimpi. Ya, sekali lagi saya ulang, itu adalah mimpi besar ya yang mungkin tidak akan pernah terwujud kesejahteraan negara ini kalau masih mengandalkan utang sebagai instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia ini. Hal yang keempat adalah tentang perbankan. Kita mengetahui bahwa perbankan merupakan jantungnya sistem ekonomi kapitalisme. Nah, siapapun calon capresnya, calon presiden ataupun bakal jadi presiden di 2004, apakah masih mempertahankan eksistensi bank sebagai instrumen vital bagi sistem ekonomi kapitalisme? Sebagai jantung sistem ekonomi kapitalisme, perbankan inilah yang sesungguhnya mengeruk kekayaan dan uang dari masyarakat, dan itu mengalir kepada para konglomerat atau oligarki yang mereka merupakan bagian dari oligarki itu sendiri. Nah, jadi pertanyaannya, apakah calon presiden ataupun yang menjadi presiden di 2004 nanti mampu ya meniadakan sistem perbankan ini diganti menjadi sistem yang lebih memihak kepada rakyat. Nah, pertanyaan mendasarnya, apakah berani para calon presiden ataupun calon-calon yang lain mampu meniadakan sistem perbankan ini sehingga tidak leluasa mengeruk ya uang-uang dari masyarakat. Pertanyaan berikutnya, punya nyalikah calon-calon presiden tersebut? Kita tunggu di 2004. Hal yang kelima adalah mekanisme pasar bebas. Ya, ini juga merupakan hal yang paling krusial. Siapapun calon presiden ataupun bakal presiden di 2004, apakah tetap memastikan akan melakukan mekanisme pasar bebas yang menjadi ciri khas dari sistem ekonomi kapitalis, di mana ini merupakan ring tinju tanpa kelas. Siapapun yang bermain dipersilahkan tanpa memandang lagi apakah menggunakan parameter-parameter yang menjadi aturan bersama. Sama sekali tidak ada aturan ya. Yang kuat akan memakan yang lemah. Inilah sesungguhnya mekanisme pasar bebas gitu. Jadi kalau semua dilepas ke pasar dengan kondisi seperti itu, pastilah yang kuat akan lebih mendominasi dibandingkan dengan yang lemah. Nah, faktanya mayoritas posisi rakyat pada posisi yang lemah. Nah, sementara para konglomerat menempati posisi kuat. Nah, inilah yang menjadi semacam jurang pemisah ya, dengan diberlakukannya pasar bebas ini gitu. Pertanyaannya, apakah calon presiden dan presiden di 2004 mampu ya menghapus. Adapun hal yang keenam adalah hanya menjadikan ekonomi Islam sebagai subsistem dari sistem ekonomi kapitalis yang sedang eksis sekarang ini. Nah, siapapun calon presiden maupun presiden di 2004 ini menjadi pertanyaan besar juga. Ya. Umat Islam merupakan mayoritas di negeri ini, tapi
ekonomi Islam tidak menjadi tumpuan utama, hanya menjadi subsistem dari sistem ekonomi kapitalis yang ada sekarang ini. Ini ironis, saudara sekalian. Nah, siapapun dia yang menjadi presiden ataupun capres yang sekarang ini, kalau hanya menyampaikan jargon-jargon kesejahteraan dengan berbasis syariah, tapi faktanya ekonomi syariah atau ekonomi Islam hanya menjadi subsistem dari sistem ekonomi kapitalis yang ada sekarang. Ini jelas ya, tidak fair gitu ya. Artinya apa sekalian, perubahan seperti apa lagi yang mau dijanjikan oleh calon-calon presiden ataupun presiden di 2004 nanti gitu ya. Islam hanya menjadi semacam pemungut suara ya. hanya diminta suaranya saja gitu, sementara hukumnya, syariatnya dinomor sekiakan gitu ya. Nah, hal yang ketujuh adalah diterapkannya sistem ekonomi kapitalis secara total di negeri ini gitu, tanpa persetujuan dari masyarakat. Dan kita kaum muslimin dipaksa ya mengikuti aturan-aturan dengan sistem ekonomi kapitalisme ini gitu. Nah, saudara sekalian, siapapun capresnya, siapapun calon presidennya dari partai manapun dia gitu, tetap menggunakan sistem ekonomi kapitalis sebagai tumpuan dalam mengkampanyekan program-program di bidang ekonominya gitu. Nah, kita lihat nanti saudara sekalian ya, Pilpres masih setahun lagi ya, tapi calon-calon sudah mulai berkampanye gitu. Nah, kita lihat sebagai umat Islam kita harus cerdas gitu. Kita jangan tertipu lagi dengan jargon-jargon pencitraan seolah-olah janji-janjinya manis, tapi sesungguhnya adalah bohong, hoax ya. Kita sudah terlalu banyak ditipu oleh politikus-politikus yang penuh dengan pencitraan gitu. Terakhir saudara sekalian, dari mimbar ini kita berada di alam bebas ya, di outdoor, berlokasi di sekitar Sumatera Utara ya. Kita sekarang ada di Kabupaten Tanah Karo menuju ke Brastagi. Seperti biasa, untuk mengakhiri catatan akhir pekan Bang Yuspul, kita tutup dengan sebuah pantun ya. Awan bergulung di hari senja, nampak gelap hitam warnanya. Kapitalisme cuma mimpi dalam mimpi. Kenapa tuan dan puan masih mempertahankannya? Sepantun diucap, bukan sembarang diucap. Mimpi Indonesia makmur dan sejahtera cuma igauan dalam igauan. Siapapun capresnya jangan tertipu. Jika kalau bukan syariah dan khilafah solusinya. Allahu Akbar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.